Shalom, Ai, Acek, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama akan mengikuti ibadah, walaupun ibadahnya masih secara online. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita mulai dengan saat teduh. Amin. Ada 5 hal yang harus kita tetap lakukan pada saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu kita harus tetap beriman kepada Tuhan, kita harus punya sukacita di dalam Tuhan, kita juga harus penuh dengan ucapan syukur, kita harus tetap berdoa, dan kita harus berharap dan bersandar terus kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita tetap melihat ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu Wo Kan Jen Sen Ti Ai, Ku Melihat Kasih Tuhan. Sen Ti Ai
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, bahwa di dalam kehidupan kami masih melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah setiap kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Sapa kami melalui firman yang akan disampaikan, dan melalui pujian dapat membuat kami boleh semakin kuat, dan kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami, dan kami boleh menjalani hari kami ke depan. Walaupun tidak mudah, tetapi kami yakin Engkau akan memimpin dan menyertai kami. Di dalam kasih-Mu ada berkat, dan kami yakin Engkau akan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Amin. Kita semua harus senantiasa dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Di tengah kondisi yang sulit ini, kita boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu "Hanya Dekat Allah Saja", Weyo Sin Jin Sangti. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema lapar dan haus akan kebenaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Andi. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Cing Cing Ting, Ku Mau Mendengar.
Shalom, Jemaat KUI yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Ai dan Acek selalu memiliki hati yang penuh syukur, memiliki hati yang bersukacita. Karena tubuh kita terkadang bisa lemah karena usia, tetapi iman kita bisa tetap selalu kuat. Dengan iman yang kuat itulah kita bisa bersyukur dan bersukacita, dan kita bisa puas dengan hidup ini. Amin. Ai Acek yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita adalah lapar dan haus akan kebenaran. Yang saya ambil dari ucapan Tuhan Yesus, ucapan bahagia yang keempat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari, sebelum kita mendengarkan refleksi firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Berkatilah akan hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan Ai Acek yang akan mendengarkan. Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kami boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ai Acek yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, bahagianya ini bukan pada lapar dan hausnya, tetapi kalau kita perhatikan kalimat ini, berbahagianya adalah pada karenanya, yaitu mereka akan dipuaskan. Apakah yang memuaskan hidup kita? Bagian ini seringkali kita salah. Kita berpikir bahwa kita akan dipuaskan oleh hal-hal materi yang kita bisa nikmati. Kesenangan-kesenangan duniawi yang didapat dari materi-materi. Kita bisa menikmati makanan yang enak-enak, menikmati baju-baju yang bagus-bagus, menikmati jalan-jalan, liburan kita, menikmati rumah yang besar, menikmati naik mobil dan sebagainya. Saya katakan oke, tidak salah. Tetapi apakah sungguh-sungguh akan memuaskan dan membuat hidup kita bahagia? Jawabannya belum tentu, saudara. Belum tentu. Saya teringat akan Putri Diana, Lady Di, istri daripada putra mahkota Pangeran Charles Kerajaan Inggris. Saudara, Putri Diana pada saat dia meninggal dunia, dia bersamaan dengan dalam minggu yang sama dengan seorang ibu, Mother Teresa, yang hidup di antara orang-orang yang miskin telantar di Kalkuta. Kita semua kenal Mother Teresa. Saudara, keduanya mempunyai hidup yang sangat berbeda. Putri Diana begitu berkelimpahan dengan hal-hal yang materi. Mother Teresa sama sekali nggak punya, boleh dikatakan nggak punya apa-apa dalam hidupnya, saudara. Tetapi siapakah yang mengalami kepuasan dalam hidupnya? Saudara bisa menilai sendiri. Putri Diana selisih 5 hari meninggalnya dengan Mother Teresa. Putri Diana terlebih dahulu, lalu Mother Teresa meninggal dalam minggu yang sama. Tetapi Putri Diana meninggal di dalam kecelakaan mobil. Yang lebih menyentak lagi, di dalam mobil itu bukan dengan suami, bukan dengan keluarganya, tetapi dengan pria lain. Dia meninggal. Saudara, beritanya adalah Putri Diana hidup pernikahan dan keluarga rumah tangganya tidak berbahagia. Bagaimana dengan Mother Teresa? Beliau meninggal pada usia 86 tahun. Beliau meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh suster-suster yang bersama-sama dengan dia setiap hari melayani orang-orang miskin di Kalkuta. Mother Teresa sangat puas dengan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saya anti dengan hal yang materi yang bersifat duniawi.
Tetapi saya mau katakan bahwa segala yang duniawi itu bukanlah tujuan akhir dari segala-galanya. Ada hal lain yang bersifat bukan duniawi yang menjadi penentu kepuasan hidup kita. Kalau kita punya materi yang banyak, kita punya berbagai hal yang bersifat duniawi, itu baik. Karena itu akan memudahkan kehidupan kita. Tetapi itu bukan jaminan bahwa hidup kita menjadi puas. Belum tentu. Makanya kalau kita juga tidak memiliki banyak hal-hal yang bersifat materi dan duniawi, jangan kecewa. Jangan tidak puas. Kenapa? Karena itu bukan penentu akhir daripada kepuasan hidup kita. Saudara, saya ingat lagi satu contoh. Seorang dokter Tionghoa. Biasa dipanggil dengan sebutan Dokter Lo. Namanya Lo Xiaoqing. Ia masuk rubrik Kompas karena pola hidupnya yang berbeda dengan dokter-dokter pada umumnya. Di tengah dokter yang berlomba-lomba mendapatkan penghasilan yang tinggi, justru Dokter Lo ini membiarkan pasiennya membayar sesuai dengan kemampuannya. Ada yang membayarnya hanya dengan pisang, dengan singkong, hasil-hasil kebun, atau bayarnya hanya dengan ucapan terima kasih. Artinya apa? Dia nggak bayar sama sekali. Karena mereka tidak mampu. Bahkan tidak jarang dokter Lo keluar uang. Karena sakitnya pasien yang membutuhkan obat dengan segera, ya mereka tidak punya uang, mereka langsung ambil obat di apotek seberang rumah praktek Dokter Lo. Dan akhir bulan biasanya apotek yang di seberang jalan itu datang kepada Dokter Lo memberikan tagihan dari obat-obat yang diambil oleh pasiennya. Saudara, Dokter Lo nggak hanya membayar ratusan ribu, bahkan sampai jutaan dia bayar, saudara. Bukan dapat duit, malah keluar duit, saudara, seorang Dokter Lo ini. Saudara, Dokter Lo dikenal sebagai dokter yang dermawan. Gaya hidup seperti ini, saudara tebak dijalaninya berapa lama? Bukan hanya 2-3 tahun. Tetapi sepanjang hidupnya sampai dia mencapai usia 70-an tahun. Dokter Lo sekarang sudah meninggal dunia. Saudara, dia berkata bahwa ia selalu teringat akan pesan ayahnya. Ayahnya berkata, kalau mau jadi dokter, ingat, jangan jadi pedagang. Kalau mau jadi pedagang, jangan jadi dokter. Artinya adalah papanya maksudkan adalah kalau jadi dokter, jangan cari untung. Jangan cari uang sebanyak-banyaknya seperti seorang pedagang. Kalau engkau menjadi dokter, berikan pelayanan, berikan dedikasi. Karena dokter itu sifatnya sosial, menolong orang lain. Saudara, Dokter Lo ini hendak mengatakan, meski ia tidak berkelimpahan, ia puas dengan hidupnya. Dia menjalani profesi dokternya, menolong orang-orang yang kekurangan. Saudara, ini kebenaran Tuhan. Ini kebenaran yang bersifat universal. Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia. Dan praktek itu dilakukan oleh Dokter Lo Xiaoqing. Dokter Lo ini. Saudara, dia hidupnya puas dengan apa yang dia lakukan. Saudara, di sini saya melihat kepuasan hidup manusia tidak semata-mata dicapai melalui kepenuhan hidup yang bersifat materi, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat imateri, atau dengan kata lain yang bersifat rohani. Karena manusia itu sesungguhnya bersifat rohani. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu diciptakannya segambar dan serupa Allah. Allah itu roh, dan kita sebenarnya juga makhluk roh. Roh tidak mungkin dipuaskan oleh sesuatu yang bersifat materi, tetapi sesuatu yang bersifat roh. Kebenaran Tuhan itu sifatnya rohani. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Lapar dan haus akan kebenaran. Kata lapar dan haus mengandung arti bahwa orang itu benar-benar menginginkan, merindukan, bukan hanya sekedar ingin dan mau, tetapi benar-benar menginginkan. Sehingga digambarkan sebagai orang yang kelaparan, orang yang kehausan.
Bukan rasa lapar yang dapat segera diobati, dipuaskan dengan sepotong kue. Nggak cukup. Bukan rasa haus yang dapat segera dipuaskan dengan setetes, 2 tetes air. Nggak cukup. Tetapi rasa lapar yang harus diberikan makan yang cukup. Rasa haus yang harus dipuaskan dengan minuman yang cukup. Demikianlah Yesus katakan, berbahagialah orang yang menginginkan kebenaran. Seperti orang yang kelaparan. Seperti orang yang kehausan menginginkan makanan dan minuman untuk segera memuaskan rasa lapar dan hausnya. Saudara, siapa contoh daripada orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Saudara ingat siapa? Saya langsung teringat akan Daud, saudara. Dalam Mazmur 63 ayat ke-1 dikatakan, ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Jadi Daud adalah seorang yang benar-benar merindukan Tuhan dan kebenarannya. Daud hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dia merindukan Tuhan, walaupun Daud bukan orang yang sempurna, saudara. Dan Tuhan sayang kepada Daud. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 firman Tuhan mencatat, setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja bangsa Israel. Tentang Daud, Allah berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang melakukan segala kehendakku." Jadi Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Saudara, inilah Daud, orang yang merindukan firman Tuhan, orang yang merindukan akan kebenaran Tuhan. Saudara, pemazmur menggambarkan orang yang hidupnya lapar dan haus akan kebenaran seperti yang dicatat dalam Mazmur 1. Yakni orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan hidupnya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dengan kata lain, hidupnya penuh dengan kepuasan. Ai dan Acek yang dikasih Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran bisa juga digambarkan orang yang merindukan Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Orang yang merindukan Yesus dan ajaran-ajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudara ingat itu di mana? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus mengatakan dirinya adalah kebenaran. Jadi saya bisa mengatakan orang yang merindukan kebenaran adalah orang yang merindukan Yesus. Orang yang ingin mengenal Yesus semakin dalam dan dalam lagi. Orang yang membangun relasi dengan Yesus semakin dekat dan semakin intim lagi. Jadi orang yang merindukan kebenaran adalah orang yang merindukan dan menghidupkan ajaran-ajaran Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat ke-3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal. Tidak hanya tahu, tetapi memiliki relasi dengan Yesus. Inilah yang harusnya kita rindukan. Yang kita laparkan. Yang kita hauskan. Mengenal Yesus yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Ai Acek yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat KUI yang dikasih Tuhan. Bagaimana kondisi hidup saudara saat ini? Apakah saudara puas dengan hidup saudara saat ini? Saya mengatakan kalau saat ini mungkin kita merasa kecewa, kita merasa tidak puas dengan hidup kita. Mungkin karena usia, maka segala sesuatunya menjadi terbatas. Kita tidak lagi bekerja, kita tidak lagi punya uang, kita tidak bisa beli ini itu, kita tidak bisa berpergian, tidak bisa lagi mengerjakan ini dan itu. Semuanya serba terbatas.
Bahkan tubuh kita juga banyak sakit-sakitnya daripada sehatnya. Kita dilarang makan ini dan itu. Saudara, kita mengeluhkan hidup ini dan merasa tidak puas. Tapi kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita satu hal. Ada hal lain yang bisa memuaskan hidup kita. Yaitu apa? Kebenaran. Yaitu apa? Yesus dan ajaran-ajarannya. Hari ini kita diingatkan bahwa kepuasan itu ada pada diri Tuhan itu sendiri. Ada pada Yesus. Dan kebenaran ajaran-ajarannya. Ayo cek yang dikasih Tuhan. Mari kita bangun hidup yang merindukan Tuhan, merindukan Yesus, merindukan kebenaran Tuhan, merindukan ajaran-ajaran Tuhan. Mari kita membangun hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan kita. Mari kita menghidupkan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan, engkau akan saya puaskan dalam hidup ini. Kiranya perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Ai dan Ajeng. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami satu kebenaran. Bahwa kalau kami ingin bahagia, kami harus hidup merindukan kebenaran Tuhan. Merindukan Tuhan itu sendiri yang adalah sang kebenaran. Bapa, ajar kami untuk membangun relasi dengan Engkau menjadi lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih intim lagi. Dan kami boleh membangun hidup kami dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga manusia berharga, disediakan keselamatan. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, Dialah menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Hidupmu selalu bahagia. Hidupmu selalu bahagia. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita dapat boleh terus melakukannya dalam kehidupan kita, dan hidup kita boleh semakin benar di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia di tengah pandemi ini yang tidak mudah.
Kiranya pemerintah diberikan hikmat bijaksana dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang terus berjuang untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lebih, kami dalam kondisi yang tidak mudah dan penularan COVID saat ini meningkat. Mohon Tuhan memimpin pemerintah, khususnya Pak Jokowi, agar diberikan hikmat dalam mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga angka penularan COVID boleh ditekan dan kami berharap bisa hilang dari muka bumi ini. Kiranya program vaksinasi yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan petugas medis dan masyarakat dapat mendukungnya dan terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk masa depan Komisi Usia Indah. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap anggotanya, pengurusnya boleh terus bertumbuh dalam iman. Mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini kami menyerahkan Komisi Usia Indah GKI Kanaan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus memberkati setiap anggota dan juga pengurus dari KUI GKI Kanaan supaya boleh terus bertumbuh dalam iman, terus diberikan kesehatan dan sukacita setiap hari. Engkau yang memberkati para pengurus KUI supaya terus dapat bertumbuh dalam iman dan bersandar pada Tuhan dan dapat mengurus KUI dengan baik dan memuliakan Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap anggota supaya melalui berbagai kegiatan-kegiatan online dapat terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan dapat terus bertumbuh meskipun tidak dapat datang secara fisik ke gereja. Tuhan, kami menyerahkan Komisi Usia Indah kami ke dalam tangan-Mu, kiranya tangan pengasihan-Mu yang selalu menyertai dan memimpin setiap anggota KUI kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan yang melawat, menjamah, dan memulihkan mereka satu persatu. Baik mereka yang sakit COVID maupun yang sudah lama menderita sakit. Mohon Tuhan yang memulihkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat kami di Komisi Usia Indah. Kami berdoa untuk Akong dan ama kami yang kami kasihi. Tuhan, karena usia jemaat kami mengalami lemah tubuh. Tuhan, biarlah Engkau memberkati akan istirahat mereka, memberkati akan obat-obatan yang mereka makan, dan biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kami terus berdoa untuk jemaat kami di Komisi Usia Indah. Meskipun tubuhnya lemah, imannya tetap kuat. Meskipun tubuhnya sakit, tetapi jiwanya tidak sakit. Tuhan, berikan terus rasa syukur dan sukacita di dalam hati mereka. Biarlah Tuhan terus meneguhkan iman mereka, menguatkan langkah mereka. Kami menyerahkan jemaat kami di KUI ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Dan mereka yang sakit karena COVID, Tuhan juga sembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, angka COVID yang tinggi, biarlah Tuhan juga boleh kendalikan dan turunkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati dan lindungi jemaat-jemaat kami di Komisi Usia Indah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, inilah pokok-pokok doa syafaat kami. Kiranya Tuhan yang mendengar,
Tuhan yang mengabulkan menurut waktunya Tuhan dan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ai Acek, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau bertumbuh dan hidup bagi Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Cai Jen.